Halo semuanya, nama saya Francisca Binar Pelangi, biasa dipanggil Siska. Saat ini saya akan menceritakan Sumpah Pemuda yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Pada 27 sampai 28 Oktober 1928, anak-anak muda yang masih berusia 20 tahunan mengadakan Kongres Pemuda II. Kongres ini diselenggarakan oleh Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang beranggota organisasi pelajar seluruh Indonesia. Wakil-wakil organisasi pelajar yang hadir dalam kongres tersebut adalah Jong Sava, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatranebon, Jong Islamienten Bon, Jong Ambon, dan lain-lain, serta pengamat pemuda Tionghoa, yaitu Kwei Tiam Hong, John Lau Tio Hok, Oi Kai Siang, dan Dio Jienge. Dalam kongres tersebut, Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan. Usulan Muhammad Yamin disetujui oleh peserta kongres. Akhirnya pada 28 Oktober 1928, pemuda Indonesia mengucapkan ikrar pemuda yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yang isinya sebagai berikut. Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Sejak saat itu, di hati para pemuda Indonesia tertanam jiwa persatuan. Tanah airnya adalah Indonesia. Perasaan kebangsaannya adalah bangsa Indonesia. Dan bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Kebangsaan Indonesia semakin kuat ketika usulan I.R. Soekarno tentang kebangsaan dan persatuan Indonesia diterima sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI menyetujui usulan I.R. Soekarno dan dijadikan dasar negara sebagai sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang mempunyai ciri-ciri fisik, budaya, dan keyakinan yang berbeda-beda. Akan tetapi, semua suku bangsa tersebut meleburkan diri menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Peleburan suku-suku bangsa menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dibuat menjadi semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda, Tunggal Ika artinya menjadi satu kesatuan. Jadi yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun bahasa Indonesia itu terdiri atas banyak suku bangsa yang berbeda-beda dalam hal ini ciri fisik, budaya, dan keyakinan meleburkan menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Persatuan bangsa Indonesia terbukti menjadi kekuatan yang dahsyat dan ampuh. Pada akhir tahun 1945, pasukan Belanda datang ke Indonesia hendak menjajah kembali. Seluruh bangsa Indonesia berjuang mengusir mereka. Akhirnya, pasukan Belanda pulang ke negara pada tahun 1949. Ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) memberontak pada tahun 1948 dan 1965, seluruh bangsa Indonesia menghancurkan pemberontakan tersebut. Negara Indonesia pun tetap utuh. Kamu sebagai penerus bangsa Indonesia wajib menjaga persatuan. Dengan tetap menjaga dan mempertahankan persatuan, negara Indonesia akan tetap utuh dan jaya. Sebaliknya, jika kamu generasi baru tidak bisa menjaga persatuan, negara Indonesia bisa pecah dan akan hancur. Kita semua kehilangan bangsa yang telah diperjuangkan dengan gigih oleh semua pahlawan Indonesia. Untuk terus menjaga persatuan, mulailah dari dirimu. Kamu pasti mempunyai banyak teman. Teman-temanmu tentu berbeda-beda. Jika timbul perbedaan pendapat, selesaikan dengan musyawarah dan kepala dingin. Gunakan bahasa yang santun ketika berbicara. Jika kamu melakukan kesalahan, segeralah minta maaf. Dengan berani meminta maaf, kita sudah menjaga persatuan dengan teman-teman. Jadilah anak yang rendah hati dan suka memberi maaf. Selain kepada teman-teman, kita pun harus menghargai guru kita. Caranya dengan berbicara yang santun dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik. Dan menyapa ketika di jalan. Dengan menghargai guru, kita ikut mengamalkan sila Pancasila. Ayo, jadilah anak yang menjadi persatuan dan kesatuan dalam perbedaan yang ada.